إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذريته وآل بيت الكرام ثم إلى مصنف تفسير الجلالين الإمام جلال الدين المحلي والإمام جلال الدين السيوطي نفعنا الله بهما وبعلومهما في الدارين آمين وإلى جميع مشايخنا ومشايخنا جميع أساتذتنا خصوصا إلى أبي أحمد بن رملي ثم إلى أبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا شهد الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin amma ba'd. Alhamdulillah kita bermajlis lagi, berjumpa lagi untuk mengkaji Al-Quran, mengkaji firman-firman Allah Ta'ala, mengkaji kitab kita, yang mana Al-Quran ini adalah penyelamat kita juga nanti, yang dapat memberikan syafaat kepada kita nanti di akhirat nanti. Kita sampai ke halaman ke ayat 170. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. Bismillahirrahmanirrahim. Wa antaqulu wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, ai al-kuffar, maksudnya adalah orang-orang kafir, dan apabila dikatakan kepada orang-orang kafir, dikatakan apa? Ittabi'u, ikutlah kalian, ma ing perkara, ing barang, anzala kang nurunna sapa Allahu Allah. Ikutilah apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah Ta'ala. Apabila dikatakan kepada orang-orang kafir itu, wong kafir, mbok yo apa yang sudah diturunkan oleh Allah itu kamu ikuti. Apa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala? Salah satunya adalah minat tauhid, persoalan tauhid, persoalan tentang bahwa Allah itu satu. Dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, semua nabi diutus, semua nabi diutus oleh Allah Ta'ala untuk manusia ini
Ini yang paling utama adalah untuk mengajarkan tauhid, untuk mengesahkan Allah Ta'ala. Ajarannya itu yang paling utama. Semua nabi, ya alhamdulillah, kita ini termasuk kaum umat yang menyatakan dengan jelas bahwa Allah itu adalah satu, Tuhan itu satu. Apalagi yang diturunkan oleh Allah Ta'ala, yang mana orang kafir itu disuruh untuk mengikuti selain tauhid, wa tahlilit thayyibat, dan menghalalkan makanan-makanan yang bagus, makanan-makanan yang baik. Karena ada orang-orang kafir itu makanan-makanan yang baik malah diharamkan. Nah, itu salah satunya. Salah satunya itu yang apa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala supaya diikuti, ini tentang tauhid dan juga untuk menghalalkan sesuatu yang memang baik, yang halal. Qalu moko padha ngucap sapa wong kafir. Apa ucapannya? La, boten, enggak. Bal nattabi'u ma'al faida. Bal nattabi, tetapi kami mengikuti ma ing barang alfaina kang wis ana, wis nemu. Ai wajadna, tegese wis nemu. Enggak, saya enggak mau ikut. Saya mau ikut terhadap apa-apa yang sudah kami temukan. Alfaina, wis nemu sapa kita. Alaihi ing atase barang, ing atase ma. Sapa ing abaana, ing bapak-bapak kami. Enggak, saya enggak mau ikut. Yang kami ikuti itu adalah apa yang sudah kami dapatkan dari bapak-bapak kami, dari bapakku, mbahku. Min ibadatil asnam, bayane saking nyembah berhala. Bapakku ben nyembah berhala, mbahku ben nyembah patung dan sebagainya. Nah, kami melihat itu, ya wis, kami mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh bapak-bapak kami, mbah-mbah kami itu. Jadi nggak mau ikut apa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Apalagi yang ditemukan oleh mereka dari bapak-bapak mereka selain ibadatul asnam, nyembah berhala, wa tahrimis sawaib wal bahair, dan mengharamkan as-sawaib dan bahair. Sawaib dan bahair itu unta. Kalau bahair itu unta yang disembelih diperuntukkan untuk berhala. Sawaib niku yang dipotong kupingi, kemudian dibiarkan dia mati dengan sendirinya. Niku unta. Atau mungkin terbalik, atau sawaib niku sing untuk berhala, sesajen. Ana enten nggih sampai sekarang nggih. Jadi orang beleh hewan diperuntukkan untuk dewa-dewa atau sing bau rekso, untuk jinnya. Jadi orang-orang kafir ini nggak mau, tetap di Indonesia nggih enten kalau sejarahnya nih. Ketika para wali songo mendakwakan agama Islam di Indonesia nih kan, khususnya di Jawa nih kan, agamanya nggih tasih Hindu, Buddha. Zamane Wali Songo, sebelum Wali Songo sudah ada orang-orang yang mendakwahkan Islam di tanah Jawa ini, tapi tidak begitu berhasil. Kalau saya baca di bukunya Kiai Agus Sunyoto, itu kan peneliti Wali Songo nih ya. Salah satu yang tidak seberapa berhasil sebelum era Wali Songo itu menyebarkan agama Islam di sini, karena orang Jawa itu sudah paket komplit. Kerajaan bagus, administratif pemerintahan bagus, spiritual wis duwe agama. Habis itu sifat aku iki wong Jawa, itu gengsinya itu besar. Jadi ketika orang-orang Arab sana datang ke tanah Jawa,
Mereka niki kan berdagang. Niki sebelum era Wali Songo niki, sebelum era Wali Songo mereka berdagang. Nyambi berdakwah. Jadi mereka dagang sembari berdakwah. Orang-orang kaya. Tapi karena mereka ini bukan orang-orang Jawa, alah malio sugih, walaupun kamu sugih, kudu wong Jawa ae kok. Jadi mentalitasnya orang Jawa itu ben kayak ngono. Nah, sekarang itu terbalik. Kalau melihat londo, mister foto-foto gitu. Itu sudah apa ya, di bawahnya mereka. Tapi kalau dulu enggak, orang Jawa enggak kayak gitu. Ini katanya Agus Sunyoto ini, Kiai Agus Sunyoto. Nah, kalau ada orang dari luar, bukan orang Jawa, lah Mas Yosuke udah wong Jawa kok. Jadi diremehkan. Nah, makanya ketika orang-orang dari luar mendakwakan agama Islam, ini tidak seberapa berhasil. Mau ngomong tentang spiritualitas, di sini wis paket komplit. Ngomong tentang kerajaan, makinnya kerajaan ya wakeh. Nah, susah masuknya. Nah, nanti pada zamannya Wali Songo baru. Kenapa Wali Songo niki? Mereka ini apa ulama-ulama sufi, ulama-ulama tasawuf. Sorbane gede-gede. Nah, sedangkan orang di sini wah ini koyok Brahma. Jadi di Hindu ini kan ada apa tingkatan-tingkatan ini nggih. Brahma, Ksatria, Waisa, Sudra gitu kan nggih. Sing paling tinggi ini kan Brahma. Brahma itu ya ngomongnya tentang hal-hal yang spiritual. Iki ada orang yang pakai surban gede dan sebagainya ngomongnya soal spiritual, ya pantas didengarkan. Apalagi Wali Songo niki ketika dakwah mereka pakai metode enggak asal iki haram, enggak. Ya, ngajarkan Al-Qur'an enggak ngaji kitab tafsir gini, enggak. Ngajarkan Quran gimana? Ngajarkan pakai molimo, nglakoni 5 perkara. Ngeritik pemerintah, ya enggak langsung demo ae. Allahu Akbar, hancurkan gedung DPR, enggak. Tapi pakai syair, gundul pacul-cul. Nah, ini kan ngeritik pemerintah. Ngajarkan rukun Islam pakai apa cangon penek no blimbing kuwi. Blimbing juga 5. Jadi pakai simbol-simbol. Nah, pakai kesenian dan lain sebagainya. Akhirnya apa namanya? Berhasil. Nah, tapi ada juga orang-orang yang lari. Nah, ini ya, mereka tetap ngikuti mbah-mbah mereka karena sudah paham, wah ini agama Islam kok tidak menjajah ya. Islam niku masuk ke Jawa tidak pakai perang, berbeda sama yang di Timur Tengah. Kalau antara Majapahit sama Demak niku setelah Islam masuk bukan dalam rangka menyebarkan agama Islam, tapi Islam masuk ke tanah Jawa niku nggak pakai perang. Nah, tapi ada yang akhirnya terpojok. Makanya ada yang lari ke daerah Bromo sampai saat ini gini nggih. Napa niku suku Tengger. Roro Anteng sami Joko Seger. Nah, niku kan dari Jawa kemudian karena di sini Islam dalam waktu sekitar 50 tahun. Nah, Wali Songo niku menyebarkan agama Islam, seluruh pesisir Jawa niku mayoritas muslim. Sebelumnya ratusan tahun sing muslim itu sedikit. Karena sudah banyak orang Islam, akhirnya ada sebagian yang enggak mau karena ngikut mbah-mbahnya ini. Nattabi'u ma'alfaina alaihi aba'ana. Mau aku tetap melu mbah-mbahku. Akhirnya mereka terpojok lari. Bukan karena diperangi, karena jadi minoritas. Akhirnya sebagian lari yang di daerah Bromo, suku Tengger nih. Budo, katanya agamanya Budo. Saya pernah ketemu niku tanya antara Hindu dan Buddha. Memang sedikit berbeda dengan Hindu, berbeda juga dengan Buddha. Jadi dipadukan, jadi Budo jadi jadi apa namanya? Tetap mereka mau tetap ikut mbah-mbah langkah yang dilakukan oleh mbah-mbah mereka. Bahkan sekarang ini kok enten kajian-kajian bahwa sebenarnya ya, Nabi ini kok banyak. Ya, para rasul ini kan banyak, ratusan ribu. Nah, cuma kitab-kitabnya ini mengalami perubahan-perubahan. Bahkan ada yang mengatakan kayak dalam Hindu itu ada Brahma. Itu ya maksudnya Ibrahim nih.
Kan kalau dalam bahasa Ibrani namanya Abraham, kalau bahasa Arab Ibrahim. Nah, jangan-jangan mengatakan niku Brahmana. Kemudian Buddha Gautama niku katanya loh ya, katanya niku. Ya Nabi Dzulkifli niku. Dzulkifli. Nah, cuma agamanya karena sudah sepuh, tua, kitab-kitabnya, suhuf-suhufnya ini mengalami tahrif, mengalami perubahan. Semuanya ini mengajarkan tauhid. Salah satunya adalah mengajarkan bahwa Allah itu satu. Nah, kecuali umatnya Nabi Muhammad ini istiqomah nih. Yang kemarin pada ayat sebelumnya dijelaskan tentang salah satu khususiyahnya umatnya Nabi Muhammad itu tauhidnya ini memang betul-betul dijaga. Enggak seperti agama-agama yang lain, umatnya nabi-nabi yang lain. Umatnya Nabi Isa yang akhirnya ada yang walaupun mengaku monoteisme niku nggih tauhid niku, tapi akhirnya ada trinitas, tritunggal dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala, dawuh sapa Allah taala, awalau kana aba'uhum yattabi'una, apakah mereka tidak ayattabi'una apa ora padha nganut sapa alladzina hum ing bapak-bapake mereka, walau kana aba'uhum, lan senajan wis ana sapa bapak-bapake alladzina iku la yakiluna ora nggunakno akal, tidak berpikir syai'a ing suwiji-wiji min amriddin saking perkara agama, wala yahtaduna lan ora dapat petunjuk ila haqqin kepada kebenaran. Katanya Allah Ta'ala, awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Lu mosok bapak mereka itu kan, bapak-bapaknya mereka ini kan tidak memikirkan agama. Mereka tidak memikirkan sesuatu yang diperintah dalam agama. Dan mereka ini, bapak-bapak mereka ini la yahtadun, tidak mendapatkan hidayah ila haqqin kepada perkara yang benar. Nah kayak gitu kok malah diikuti. Wal hamzah lil inkar. Adapun huruf hamzah itu kan ada huruf a, awalau kana. Niku maknanya adalah lil inkar, untuk mengingkari. Maksudnya maknanya apakah tidak? Nah ngono maksudnya. Apa iya? Kalau dalam bahasa Arab a niku hal apakah. Jadi awalau kana, apakah di sini maksudnya adalah untuk mengingkari. Wong bapak-bapak mereka enggak memikirkan perkara agama kok, dan bapak-bapak mereka tidak juga mendapatkan petunjuk, kok mau diikuti. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a wa nidaa. Wa mathalu lan misali sifatun tegese sifat, perumpamaan sifat alladzina kafaru, wong kang kafir, perumpamaannya sifatnya orang kafir. Wa yad'uuhum ilal huda, dan orang-orang yad'u mengajak hum kepada orang-orang kafir itu ilal huda, kepada petunjuk. Iku kama khalil ladzina yan'iku, seperti perumpamaannya orang yang bersuara, yanaiku berteriak atau bersuara, ayyusawwitu tegese bersuara, bima kelawan barang, la yasma'u ora mirengi, tidak mendengar, illa du'aan kecuali panggilan, wanidaan dan juga panggilan undang-undang. Ai sautan tegese suara, wala yafham lan ora faham maknahu ing maknane swara. Ai tegese hum fi sima'il mau'idhah, tegese wong kang kafir iku dalam fi sima'il mau'idhah
ing dalam mendengarkan nasihat, wa adami tadabburiha, dan tidak adanya mentadaburi pitutur mau'idhah tadi itu. Kal bahaim, koyok hewan ternak. Tasma'u kang yang mendengar apa hewan ternak itu, sota ra'iha, suarane cah angon yang peternak. Wala tafhamuhu, tapi tidak memahami suara hum ing orang-orang peternak atau orang-orang kafir gitu. Karena ini perumpamaan. Jadi di sini dikatakan perumpamaannya orang kafir dan orang yang menyeru atau mengundang orang kafir ini kepada hidayah itu seperti orang-orang yang mengundang mereka yang berdakwah seperti yang meneriaki hewan ternak mereka. Hewan ternak ini diteriaki, tapi sebenarnya mereka gak paham. Mendengar tapi gak paham. Tidak memahami kecuali suaranya, panggilannya peternak tadi ini. Jadi misalkan ayam ya, ternak ayam. Kan biasanya peternaknya kalau ngasih makan kan pakai bahasa-bahasa yang nggak ada maknanya. Her. Nah, kayak gini-gini kan. Kemudian ya gak paham pokoknya moro main. Nah, perumpamanya orang-orang kafir kayak gitu itu. Ketika mereka diajak untuk melakukan kebaikan, untuk kepada kebenaran, kepada petunjuk, mereka perumpamanya seperti itu. Orang paham-paham. Dan peternaknya juga kayak gitu. Yang nernak nih, yang mengajak seperti peternak. Yang cuma bisa teriak-teriak, bisa ngasih tahu dan sebagainya, tetapi hakikatnya mereka juga tidak paham. Sumun, hum utawi wong kang kafir mau iku sumun, iku tuli, kopok, bukmun, mereka itu bisu, omyun, buta, fahum la yaqilun, maka ada pun orang-orang kafir tadi itu la yaqilun, tidak menggunakan akalnya, al mau'idhata, dalam mendengarkan nasihat. Jadi orang kafir semacam itu. Itu saking Allah menggunakan masal niku, Pak. Yang semacam itu namanya masal. Masal niku perumpamaan. Perumpamaan itu, kenapa Allah menggunakan perumpamaan? Untuk memudahkan kita menggambarkan kondisi yang terjadi. Bahwa kita mendakwahkan orang-orang kafir itu tentang agama Islam, tauhid dan sebagainya. Niku banyak diantara mereka ya ora paham-paham. Kenapa? La yaqiluna al mau'idhah, tidak memikirkan nasihat yang telah diberikan tadi ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wong kang iman, wahai orang-orang yang beriman, kulu mangano sapa sira kabeh, makanlah kalian semua. Makan apa? Min thayyibatin, pira-pira perkara kang thayyib. Di sini diartikan oleh Imam Jalaluddin ya, dalam tafsir Jalalain, thayyibat maknanya di sini adalah halalat, perkara kang halal. Orang yang beriman, makanlah kalian makanan-makanan yang halal. Halal niku ada yang sababi, ada yang dzati. Halal karena memang zatnya halal, sapi, kambing, ayam, kerupuk, tempe niku zatnya halal. Ada juga yang halal karena sebabnya. Ya. Sebabnya dia memang karena bekerja, karena berdagang, bertani. Begitu juga haram. Haram ada yang zatnya seperti babi, anjing dan lain sebagainya. Ini zatnya yang haram. Ada juga yang haram sababi, sebabnya. Dia makanannya sapi tapi dari nyolong, korupsi dan lain sebagainya, maka itu haram sebabnya. Kita diperintah, orang-orang iman diperintah untuk memakan perkara yang halal.
Disuruh perintah lagi apa lagi? Ma razaqnakum, memakan min thayyibati ma razaqnakum, ma barang razaqna kang wis ngrezekini sapa kita, maksudnya Allah taala kum ing sira kabeh. Apa yang sudah kami berikan, apa yang sudah kami anugerahkan, apa yang sudah kami rezekikan kepada kalian, wong kang iman, itu makanan semua, makan selama itu halal. Nah, setelah makan waskuru lillah, dan bersyukurlah kepada Allah taala. Berterima kasihlah kamu kepada Allah. Berterima kasih pada Allah ala ma ahallalakum, atas apa-apa yang telah dihalalkan kepada kalian. In kuntum lamun ana sapa sira kabeh iyyahu ing Allah taala iku ta'buduna, ngibadah nyembah sapa sira kabeh. Ya. Maka bersyukurlah kamu kepada Allah taala jika kamu memang ini beribadah nyembah kepada Allah taala. Termasuk kopi ini halal nih. Bismillah. Kopi susu ya. Susu niku dalam Al-Quran nanti kapan-kapan kita ngaji. Dan susu niku kan dari sapi. Nah, tapi Allah Ta'ala di Al-Quran itu menjelaskan bagaimana darah yang kotor niku niki terpisah dengan susu yang bersih. Sampai detailnya kayak gitu. Ya, Allah menciptakan susu kayak gitu. Tadinya ini kan bercampur dengan darah dalam sapi. Tapi dalam Al-Quran diceritakan bagaimana terpisah dengan darah. Akhirnya jadi susu. Susunya diproses, akhirnya jadi susu kopi. Nah. Jadi kita berterima kasih. Washkuru lillahi ala ma ahallalakum. Maka bersyukurlah kalian terhadap apa-apa yang telah dihalalkan untuk kalian. Jika kamu memang murni ibadah kepada Allah. Innama harrama alaikumul maitata. Sesungguhnya harrama, mengharamkan sapa Allah alaikum ing atase sira kabeh apa almaitata, batang bangkai. Ada yang dihalalkan, ada yang diharamkan. Salah satu yang diharamkan itu adalah bangkai. Ai aklaha, tegese makan bangkai niku haram. Idzil kalam fihi, kenapa kok dimanai makan di sini idzil kalam, adapun kalam fihi ing dalam permasalahan makan aklun tadi itu wa kadzama ba'daha, itu sebagaimana apa yang telah disebutkan sebelumnya, karena perkara sebelumnya ini adalah tentang makan. Ya, kulu min thayyibat, makanlah perkara-perkara yang halal. Maka ketika Allah Ta'ala mengatakan harrama alaikumul maitata, diharamkan atas kamu bangkai, maksudnya adalah makan bangkai niku haram. Wahya, adapun bangkai iku malam yudzakka, barang lam yudzakka kang ora disembelih syara'an secara syar'i. Jadi yang dimaksud bangkai niku adalah yang tidak disembelih secara syar'i. Ya, misalkan ayam tapi cara bunuhnya dikeprui sampai mati. Nah, maka itu dinamakan bangkai karena tidak disembelih secara sesuai dengan syariat. Sapi, ya, saya pernah lihat di Bali nih, babi, tapi ini babi. Ya, babi memang zatnya haram, tidak disembelih, tapi ngapunten dari duburnya niku tusuk dengan besi yang panas, kayak ngerokok ya. Kayak tadi malam nih ngaji Daqaiqul Akhbar, orang-orang kafir itu mulutnya dimasukkan rantai sampai nembus ke dubur. Nah, akhirnya babinya mati. Nah, dengan cara-cara seperti ini niku termasuk bangkai. Ya, pokoknya yang tidak disembelih secara syariat, sesuai dengan syariat niku bangkai. Wa ulhiqa biha, ada juga yang dinamakan bangkai, wa ulhiqa, yang ditemukan biha di dalam bangkai tersebut bisunnah, di dalam hadis. Sebagaimana yang telah ditemukan dalam hadis. Yang dimaksud bangkai itu sebagaimana yang dijelaskan dalam
sunnah, hadis-hadis Nabi itu. Di antaranya adalah ma'ubina min hayyin, apa-apa yang dipisahkan dari hewan yang hidup. Sapi ya, aku pengen mangan cingure, kemudian cingure dipotong, urip-urip dipotong. Kepingin kakinya dipotong, kemudian dimasak. Yang dipotong itu bangkai. Ya. Wa khussa minha, dikecualikan dari bangkai tadi itu apa? As-samaku wal jaradu, ikan dan belalang. Semuanya itu harus dipotong, disembelih secara sesuai dengan syariat. Sesuai syariat itu ya diajarkan dalam hadis-hadis Nabi, banyak cara-caranya, kecuali bangkainya ikan dan bangkainya belalang. Ya, sampai nemu ikan yang tidak disembelih, lele misalkan kan dikebruki misalnya, ini ku tetap halal. Atau belalang, pernah makan belalang? Saya dulu waktu aliyah ya, kalau pulang sekolah, ya nggak langsung ke pondok, dulu kan di pondok nih, tapi nyopot baju ke sawah, nanti ada lalat itu dilempar pakai baju, pas dibuka nanti ada nemu belalang. Nah, kotorannya dikeluar, digoreng pakai roiko. Dulu gitu saya, waktu di pondok dulu, gak perlu dibeleh. Nah niku makan bangkai niku haram. Waddama juga darah. Nah, zaman dulu niku banyak orang yang jual dideh ya. Di kotak-kotak niku bentuke haram. Ai tegese al-masfuha kang den aliraken, yang dialirkan, kama fil an'am, sebagaimana yang an'am ini artinya dua di sini. Isok surat al-an'am atau juga binatang ternak. Jadi al-masfuha kama fil an'am, seperti yang dialirkan kama fil an'am, sebagaimana yang dijelaskan dalam surah al-an'am, atau diartikan dialirkan kama fil an'am, sebagaimana hewan ternak. Jadi darah niku haram untuk dimakan. Ya, najis juga. Ya. Dalam tubuh kita ini kan ada darah, kan najis. Boten yang najis itu kalau sudah keluar, maka itu harus dibersihkan. Kalau sebelum sholat kan harus bersih. Ya. Jasad kita, tempat sholat kita harus bersih dari najis. Yang dimaksud najis itu yang sudah keluar. Darah haram. Kemudian apa lagi? Walahmal khinzir, daging celeng, daging babi niku haram. Khossal lahma, dikhususkan penyebutan daging. Nah, ini kan ayat Al-Qur'an. Soalnya kalau dalam fikih dibahas nih Pak, kenapa kok ayat Al-Qur'an kok yang di sini dikatakan dengan daging babi? Terus gimana kulitnya? Gimana kakinya? Nah, kalau ngono itu dibahas pisan. Tapi katanya Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin Suyuti ya, dalam tafsir Jalalain ini khossal lahma, mengkhususkan kalimat lahm, daging, li'annahu mu'dhamul maqsud, karena daging ini adalah mu'dhamul maksud, yang paling dituju, wa ghairuhu, dan sakliyane daging, tab'un lahu, sakliyane daging ku tab'un, ngikuti lahu marang daging. Maka kalau daging kan yang paling dicari dari celeng itu kan dagingnya untuk dimakan. Nah, disebutkan dagingnya, maka yang lain termasuk kulit, termasuk kaki, cingur babi maksudnya. Itu juga mengikuti hukum dagingnya babi, artinya haram. Haram nih, jadi yang diharamkan batang, bangkai, darah, daging babi. Kemudian apa lagi? Wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan apa-apa yang disembelih li ghairillah, bukan untuk Allah, sesajen. Ya. Ayat tegese rubiha, disembelih ala ismi ghairihi, di atas nama selain nama Allah.
Ada kambing dipotong untuk sing bau rekso, untuk jinnya, untuk berhala. Maka makan makanan itu haram. Sesembelihan itu untuk haram. Makanya hati-hati kalau kita misalkan pergi ke luar negeri. Nah, ini dari pembahasan fikih juga. Kalau kita misalkan pergi ke Italia kan mayoritas bukan non muslim. Nah, sampai makan burger tulisannya memang daging sapi. Nah, sapinya ini dipotongnya gimana? Kan kemungkinan besar bukan orang Islam yang motong. Hukumnya bagaimana? Dirinci ini Pak. Terjadi ikhtilaf. Ada yang berhati-hati, ada yang sedikit memberikan keleluasaan. Kalau yang berhati-hati, dia nggak mau makan, karena yakin nih sapinya. Kayak misalkan kayak kemarin saya waktu ke Bali. Nah, ke Bali kan mayoritas bukan non Muslim. Ini hati-hati. Maka nyari yang sebagai bentuk kehati-hatian kita, nyari yang warung ono tulisannya warung Muslim. Saya tanya sama orang Bali, ya apa caranya? Ya, nyari yang benar-benar warung Islam, warung Muslim. Kalau tulisannya warung Jawa, itu masih belum tentu jari ini wong Bali ngono. Nah, akhirnya karena saya takut, ya akhirnya pagi makan sarapan Indomie, siang Indomie maneh, malam Indomie lagi karena takut nih Pak. Akhirnya lemu, mangani Indomie terus. Dirinci ya, ada yang hati-hati semacam itu karena yakin orang makan sapi, ikan ayam ini kan tidak disembelih orang-orang Islam. Bukan orang Islam yang nyembelih. Hati-hati nggak mau. Tapi ada yang mazhab yang leluasa. Kalau disembelih oleh ahlul kitab itu orang Yahudi atau orang Nasrani, maka boleh. Tapi ketika makan membaca bismillah. Misalkan kita ke Israel ini kan orang-orang Yahudi. Makan ke restoran, lauknya sapi. Nah, niku madhab yang meleluasakan boleh. Karena hakikatnya orang Yahudi dan orang Nasrani ini agama tauhid, monoteisme. Nah, tapi harus pas makan mau bismillah. Apalagi di agama Yahudi niku nggih sampai sekarang ada, Pak. Kalau di kita niku istilahnya halal. Kalau di Yahudi niku istilahnya apa niku? Adalah pokoknya khusus makan makanan halal yang pakai syariatnya mereka. Itu mirip-mirip dengan Islam. Harus menyebut nama Allah, harus urat tertentu ini terputus dan sebagainya, itu mirip. Nah, begitu. Kalau disembelih oleh orang-orang, jadi kalau orang ahlul kitab niki ikhtilaf. Kalau kita pergi ke Roma itu kan mayoritas Katolik nggih. Katolik. Berarti Nasrani termasuk orang-orang ahlul kitab. Nah, ada yang membolehkan, tapi maca bismillah. Tapi tetap hati-hati. Kenapa? Iya memang dagingnya daging sapi. Kita misalkan ikut pendapat yang membolehkan pas masae tapi dicampur sama anggur, biasanya gitu kan, dicampur sama khamr. Nah, jadi haram. Jadi tetap harus hati-hati. Pokoknya intinya hati-hati. Jadi kalau sampai pergi ke Jerman, ke Amerika, nggawa rendang sing akeh. Ya, karena mertua saya dulu waktu pergi ke luar negeri itu bawa rendang, banyak. Saben dina mangane rendang. Ini sekarang roti saja Pak, itu untuk kadang dicampur dengan khamr, itu ada campuran-campuran khamrnya juga. Jadi tetap hati-hati. Kalau selain ahlul kitab disembelih oleh orang-orang yang nyembah patung, nyembah berhala, para ulama sepakat gak ada perbedaan, haram. Ngapunten kalau di kita supaya jelas nih, kita akan mengajarkan agama. Disembelih oleh orang Buddha haram. Disembelih oleh orang-orang Hindu, maka makanannya ini haram bagi kita. Asalkan kita tahu. Apalagi ini diperuntukkan untuk dewa-dewa mereka. Ya.
Dzubiha ala ismi ghairih, yang disembelih atas nama selain nama Allah. Wal ihlalu, adapun lafaz ihlal niku ada ma'uhillah niku ihlal. Iku raf'us sauti, meninggikan suara, wa kanu, adapun orang-orang kafir yarfa'unahu, mengangkat suara inda dzabhi, ketika menyembelih li'alihatihim, untuk dewa-dewa mereka, untuk Tuhan-Tuhan mereka. Jadi ihlal niku menyembelih, ketika menyembelih suaranya tinggi. Ya, yes, lah, pokoknya pas dipotong itu menyebut nama-nama dewa mereka. Nah sekarang Islam masuk di Jawa khususnya, ini kan akulturasi budaya. Selama para ulama dulu wali songo niku kan, selama yang bisa diislamisasikan maka tetap dilanjutkan, cuma dirubah. Nah, maka ditafsir ada orang yang nyembelih hewan kemudian iki untuk tumbal. Kan gitu kan, ada gitu. Disembelih untuk tumbal. Nah ini dirinci Pak. Kalau tumbalnya ini emang untuk jinnya, maka dagingnya ini haram untuk dimakan. Kenapa? Karena memang diperuntukkan untuk jin, untuk dewa-dewa itu lah. Ya, ditumbal. Tapi ada juga orang-orang Jawa dulu niki sama kiainya niku dipotong, niatnya adalah untuk takarrub sama Allah Ta'ala supaya dijauhkan dari jin. Paham nggih? Saya memotong ini ya Allah untuk Engkau sebagai pengorbanan kami agar lebih dekat kepada Engkau ya Allah. Kalau sudah dekat kepada Allah ya Engkau ya Allah, ini supaya jin-jinnya takut sama. Nah ini boleh. Maka itu boleh, potongannya ini boleh dimakan. Orang-orang zaman dulu kan seperti itu. Nah aku ditafsir. Famaniturra, dan maka barang siapa yang terpaksa, ai alja'at hud darurah, terpaksa karena darurat, ila akli syai'in, kepada memakan sesuatu, mimma dzukira, memakan sesuatu dari apa-apa yang telah disebutkan tadi itu. Ya, dia terpaksa makan bangkai, terpaksa makan darah, terpaksa makan daging khinzir, tapi karena darurat niku ukurane lek gak mangan mati. Ya, sampai terjebak dalam satu tempat sampai saulan, sampai seminggu, 2 minggu gak ada makanan yang lain. Onoke cuma babi. Ya terpaksa, maka boleh. Ya. Maka boleh. Fa'akalahu, maka dia memakan yang telah disebut tadi itu. Boleh ini tapi hanya sekedarnya. Bukan mumpung boleh, akhirnya babinya satu babi utuh dipangan kabeh, ya gak oleh. Ya. Sekedar untuk mempertahankan hidup supaya dia tetap hidup. Apalagi mumpung boleh, ternyata babi enak ya, tak terusno, ya gak oleh. Ya. Selama itu darurat maka boleh. Yang ada cuma sesajen, ya gak apa-apa. Ya, tapi itu gak boleh berlebihan. Ghairu baghin ay kharijin 'alal muslimin. Nah niki tafsir Jalalain agak berbeda dengan tafsir-tafsir yang lain. Kalau ghairu baghin, tafsir-tafsir yang lain itu tanpa menginginkan. Maksudnya barang siapa yang terpaksa boleh, tapi dia tidak mempunyai keinginan untuk makan tersebut. Tapi kalau tafsir Jalalain diartikan kharijin ghairu kharijin 'alal muslimin, berontak keluar dari jamaahnya orang-orang Islam, berontak. Wala adin, dan juga tidak berlebihan, muta'addin tegese berlebihan. Alaihim mengatasi wong Islam. Contohnya adalah biqat thariq, memotong jalan, maksudnya begal. Ya. Ngerampok wong jalan. Fala isma alaih,
maka tidak ada dosa bagi mereka orang-orang yang terpaksa tadi itu fi aklihi, dalam memakan apa yang telah disebutkan tadi itu. Innallaha ghafurun, sesungguhnya Allah itu zat yang maha pengampun, li auliyaihi, kepada para aulianya, para kekasihnya. Allah itu rahimun, zat yang maha pengasih, bi ahli taatihi, kepada orang-orang yang taat kepada Allah. Allah itu zat yang maha pengasih kepada orang yang taat kepada Allah. Haitsu wasa'alahum, sekiranya jebarakin sapa Allah lahum marang ahli taat, kepada orang-orang taat fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono kang disebut. Wa kharaja lan kejaba, kecuali al-baghi, orang yang berontak tadi niku, ghairu baghin tadi niku, wal adi, dan orang yang melampaui batas, wal adin tadi niku, wa yulhaqu, dan termasuk disamakan bihima dalam orang al-baghi dan al-adi tadi itu siapa? Kullu asin, orang yang bermaksiat bisa farihi, dalam perjalanannya. Orang yang bermaksiat di dalam perjalanannya itu disamakan dengan orang yang berontak atau yang orang melampaui batas. Contohnya apa? Kal abik, seperti budak yang lari. Zaman sekarang bisa dikatakan tidak ada secara umum, gitu. Budak yang lari dari majikan. Wal makas, dan orang yang pungli liar. Pungli ini kan pungutan liar. Begal, orang yang di jalan kemudian mungut secara ilegal. Nah, itu termasuk maksiat di jalan. Fala yahillu lahum, maka tidak halal bagi mereka aklu syai'in, memakan sesuatu min dzalika, dari perkara-perkara yang disebut tadi itu. Orang-orang yang baghi dan aidi, yang pemberontak keluar dari jamaah orang Islam, dan orang yang melampaui batas, di antaranya itu adalah, contohnya adalah orang yang budak lari dari majikan, orang yang ngambil pungutan liar, ngambil pajak secara liar, maka tidak halal bagi mereka apa yang telah disebutkan tadi itu. Ya, malam yatubu alaih, selama mereka belum taubat terhadap apa yang disebut tadi itu. Wa alaihi malam yatubu wa alaihi Syafi'i, hal ini sebagaimana pendapatnya Imam Syafi'i. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab, innal ladzina yaktumuna, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan ma ing barang anzala kang wis nurunaken sapa Allah minal kitab, saking kitab, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah dalam Alkitab, al-mustamil, yang terhubung ala na'ti Muhammadin, ing sifat-sifat Kanjeng Nabi Muhammad, wahum utawi alladzina, yaitu orang-orang yang menyembunyikan tadi itu adalah al-yahudu, orang-orang Yahudi. Ini sering kita bahas, nggih. Jadi orang-orang Yahudi yang merubah, menyembunyikan itu maksudnya merubah kitab-kitab terdahulu, diterjemahkan tapi kemudian ditadlis, ya, dari Taurat diterjemahkan jadi Sabtuginta diterjemahkan dari Perjanjian Baru. Nah, ini maknanya sudah berbeda sampai saat ini. Ya, edisi bahasa Indonesia tahun 80-an sama tahun sekarang itu berbeda. Nah, orang-orang yang kayak gitu itu diancam. Wa yashtaruna bihi samanan qalila, dan orang-orang yang membeli bihi kitab samanan qalila, dengan harga yang rendah, minat dunia, dari dunia, ya'khudunahu, yang mereka mengambil, badalahu, atau ganteni, min safalatihim, dari orang-orang bodoh di antara mereka. Orang-orang yang membeli ayat-ayat Allah dengan harga yang murah untuk mendapatkan keuntungan dari orang-orang yang gak paham, min safalatihim, dari orang-orang yang bodoh di antara mereka. Jadi banyak orang-orang yang dibodoh-bodohi. Nah, kemudian dia mengambil keuntungan duniawi. Fala yuzhirunahu, maka kemudian tidak ditampakkan bagi mereka. Ya, sing bujui, yang menyembunyikan ayat-ayat tadi itu, kemudian tidak memberitahu kepada orang-orang bodoh tadi itu, khaufa futihi alaihim, karena khawatir tidak mendapatkan keuntungan dari mereka. Jadi orang-orang Yahudi
merubah-rubah isi kitab, dikasihkan ke orang-orang yang safalah tadi ini, yang bodoh. Akhirnya orang-orang bodoh tadi itu ngasih keuntungan kepada mereka. Orang-orang Yahudi tidak mengabarkan kebenaran, la yudhiruna, tidak menjelaskan dengan jelas itu. Kenapa? Khawatir tidak mendapatkan keuntungan. Nah, mereka ini ulaika, mereka ini mayakuluna, apa-apa yang dimakan oleh mereka fi butunihim, di dalam perut mereka. Salah. Ulaika, adapun mereka tadi itu mayakuluna, itu orang mangan sapa alladzina, mereka itu tidaklah memakan fi butunihim, di dalam perut mereka, illan nar, kecuali api. Jadi apa yang mereka makan, dari keuntungan yang mereka dapatkan dari menyembunyikan ayat-ayat Allah tadi itu, yang mereka makan itu semuanya menjadi api nanti di akhirat. Li'annaha maluhu, karena sesungguhnya harta orang-orang yang menyembunyikan ayat-ayat Allah tadi itu. Ya, jadi api. Wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, dan Allah tidak akan berbicara dengan mereka yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Gak ngereken. Allah tidak akan menghiraukan mereka. Ghadaban, karena murka, alaihi mengatasi kepada mereka. Jadi Allah murka terhadap mereka. Jangankan Allah, kita saja kalau ngomong kemudian omongan kita diputerbalikkan, disampaikan ke orang, jari ini gopar kayak gini, padahal enggak ngomong kayak ngono, mangkel gitu. Nah ini Allah Ta'ala nurunkan Alkitab, disuruh ajarkan tauhid, nah kok malah dirubah, jari ini Tuhan itu punya teman. Ya Allah murka, maka yang kayak gini nanti tidak diajak ngomong sama Allah Ta'ala. Wala yuzakkihim, Allah juga tidak akan mensucikan mereka. Yutahhiruhum, membersihkan mereka, min danasid dunub, dari kotorannya dosa. Ya, termasuk syirik. Syirik ini dosa yang tertinggi. Sab'ul mubiqat, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah 7 dosa besar yang merusak. Sing pertama, nomor 1, syirik. Nah, ini tidak dibersihkan. Walahum, dan bagi mereka azabun alimun, itu mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Mu'limun, tegesikan dipedih, pedih. Pedihnya kayak gimana? Pedih sekali. Oke. Kemarin ini kan orang-orang kafir nih. Tadi malam, contoh nih ya, dalam hadis dikatakan orang kafir yang masuk neraka. Bagaimana? Sayyidah Fatimah kan tanya nih, ya Rasulullah, orang-orang kafir itu ketika mereka digiring ke neraka sama malaikat, itu carane piye? Nah, kemudian Kanjeng Nabi menjelaskan tentang rantai-rantai yang ada di neraka. 70.000 rantai. Ya kemarin ini. Rantainya kalau khusus orang kafir dimasukkan ke dalam mulutnya orang kafir, tembus ke dubur. Tangan kirinya diikatkan di leher, tangan kanannya dimasukkan ke dalam dada. Kemudian diseret. Nah, orang-orang kafir masuk neraka digiring sama malaikat, caranya kayak ngono. Yang umatnya Kanjeng Nabi Muhammad gak kayak gitu, tapi tetap gak pakai rantai. Tapi apa? Kalau perempuan dijambak rambutnya. Kalau yang laki-laki jenggotnya dijambak, ditarik, kemudian diseret sampai masuk ke dalam neraka. Orang-orang kafir masuk ke neraka wajahnya hitam. Orang-orang umatnya Nabi Muhammad yang masuk neraka wajahnya enggak hitam, tapi tetap mlebu neraka. Nah, sampai ketika sudah sampai mau terasnya neraka, akhirnya minta izin ke malaikat Malik, izinkan aku untuk nangis. Maka mereka nangis. Air matanya habis, yang keluar darah. Kemudian malaikat Malik bilang, seandainya ahsanal buka, ya, betapa bagusnya tangisan ini. Ingkana fit dunya, apabila tangisan ini keluar ketika kamu hidup di dunia. Min khosyatillah, tangisan ini keluar karena kamu takut kepada Allah Ta'ala. Seandainya waktu di dunia
kamu nangis seperti ini dan tangisanmu keluar seperti ini karena kamu takut kepada Allah. Wah, iki tangisan sing paling apik. Nah, iki nangis pos-pos mlebu arep mlebu neraka kok baru nangis. Yo sapa sing arep nolong. Bahkan disebutkan ya, kalau umatnya Nabi Muhammad pas mau masuk neraka, mereka menyebut nama Nabi Muhammad. Ya Muhammadah, ya Muhammadah, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Tapi begitu melihat malaikat Malik, namanya Nabi Muhammad lali. Ini penduduk neraka dari umatnya Nabi Muhammad. Kenapa kok lupa? Saking wedine karo malaikat Malik. Kemudian ditanya oleh malaikat Malik, "Awakmu iku sapa to? Mlebu neraka padahal wajahmu gak hitam, tapi kok mlebu neraka iku sapa?" Kami ini, ya jawabannya dalam hadis tadi malam niku Dafaul Akhbar. Kami ini adalah orang yang oleh Allah Ta'ala diturunkan Al-Quran. Allah menurunkan Quran kepada kami. Dijawab oleh malaikat Malik, loh, Al-Quran itu kan tidak diturunkan kecuali kepada Nabi Muhammad. Disebut Nabi Muhammad, akhirnya eling, oh iya, Nabi Muhammad itu nabiku. Akhirnya menyeru lagi Nabi Muhammad. Akhirnya kaset. Juga Quran, ya kan ngaku-ngaku, aku ini umat yang dulu Allah menurunkan Quran kepada kami. Lah kok gak ngaji Quran? Nah, itu. Ya mudah-mudahan barokah Quran ini kita gak termasuk, karena ini kan upaya kita. Ya, upaya kita nanti apa mlebu neraka aku ngaji kok. Allah menurunkan Quran kepada kami dan kami sudah berupaya untuk memahami. Gak iso akhirnya protes. Makanya barokahnya Al-Quran insyaallah. Ya, ini petunjuk. Kita sudah belajar membaca sejak kecil ya, alif, ba, ta, sa, jim. Niku sudah bagus. Naik tingkatan baca gak ngerti maknanya, itu juga sudah bagus. Banyak di antara kita. Orang-orang Arab niku kadang ya kaget-kaget. Banyak orang Indonesia hafal Al-Quran, isok moco Al-Quran walaupun gak ngerti maknanya. Nah, kita sudah baca, nah, sekarang angen-angen sama maknanya melalui tafsir Jalalain, tafsir dari yang ditulis oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim.